Ini motor mahal tahu. Sekarang kamu pergi dari sini. Bayangkan sebuah pagi di gedung paling bergengsi di kota ini. Lantai marmer berkilau, dinding kaca menjulang, dan suara mesin motor balap mahal meraung seperti simbol kekuasaan. Di atas motor itu, duduk seorang CEO muda berusia 25 tahun. Berani, tajam, dan tak pernah ragu menatap siapapun dari ketinggian. Namun di sudut lobi, ada satu sosok lain. Seragamnya sederhana, kepalanya sering tertunduk. Namanya nyaris tak pernah disebut. Ia hanya OB berusia 20 tahun. Orang yang dianggap tidak penting, tidak terlihat, dan mudah dilupakan. Sampai satu malam datang tanpa peringatan. Jalanan sunyi, lampu redup. Mesin mahal tak lagi terasa perkasa. Bayangan bergerak, mengurung, dan ketakutan mengambil alih. Di detik ketika jabatan tak lagi berarti dan harga tak bisa membeli keselamatan, satu sosok melangkah dari kegelapan. Tenang, tanpa pamer, tanpa suara. Siapa sebenarnya dia? Mengapa langkahnya tidak goyah ketika yang lain gemetar? Ini bukan cerita tentang motor mahal. Ini kisah nyata yang sering tersembunyi dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari. Tentang orang yang diremehkan, diam yang disalahartikan, dan kemampuan yang menunggu saatnya bicara. Sebuah cerita inspiratif yang memunculkan pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar mengenal orang-orang di sekitar kita? Atau hanya menilai dari seragam dan jabatan? Dan ketika malam memaksa semuanya terbuka, siapa yang akan berdiri dan siapa yang akan runtuh? Tolong tulis di kolom komentar. Selamat datang di Jejak Kisah Keluarga. Kali ini kita mendengarkan sebuah kisah nyata tentang office boy lulusan SMK yang diremehkan. Dengarkan cerita lengkapnya sampai habis. Sebelum memulai cerita, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Untuk yang sudah subscribe, like, dan komen, saya doakan banyak rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raisa dikenal sebagai CEO termuda di kota itu. Usianya baru 25 tahun, tetapi caranya berjalan, berbicara, dan memimpin membuat banyak orang lupa bahwa ia masih sangat muda. Setiap pagi, suara motor balap eksklusifnya meraung tajam di pelataran gedung perusahaan. Suara yang bukan sekedar mesin, melainkan pernyataan. Helm karbon mengkilap, jaket kulit mahal, tatapan percaya diri yang seolah berkata, "Aku di depan dan kalian mengikuti." Baginya, kecepatan adalah bahasa hidup, cara menunjukkan siapa yang berkuasa dan siapa yang harus menyingkir. Di balik pintu kaca lobi yang dingin, ada satu sosok yang hampir tak pernah diperhatikan. Seorang OB berusia 20 tahun. Seragamnya sederhana, sepatunya mulai aus. Setiap kali Raisa datang, langkahnya selalu terhenti sesaat. Bukan karena iri, bukan pula karena niat buruk. Pandangannya hanya terpaku pada motor balap itu, mesin impian yang selama ini hanya ia lihat di layar ponsel dan poster lama di kamar kos. Apakah mengagumi sesuatu yang tak mungkin dimiliki adalah sebuah kesalahan? Suatu pagi, tatapan itu tertangkap. Raisa berhenti. Suasana lobi mendadak terasa lebih dingin. "Jangan mendekat," katanya singkat tanpa teriak. "Itu bukan duniamu." Kalimatnya sederhana tetapi tajam. Tidak menghina secara langsung, namun cukup untuk menempatkan seseorang di posisi paling bawah. Bukankah dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari, kalimat seperti ini seringkali lebih menyakitkan daripada makian? OB itu menunduk, tidak ada bantahan, tidak ada wajah marah, tidak ada upaya menjelaskan bahwa ia hanya mengagumi, bukan berniat menyentuh. Ia kembali ke pekerjaannya, menyapu lantai marmer yang bersih, membersihkan jejak sepatu orang-orang penting. Diamnya panjang, sunyinya dalam. Apakah diam selalu berarti lemah, atau justru tanda seseorang sedang menyimpan sesuatu? Tak seorang pun tahu bahwa di balik tubuh kurus dan sikap tenang itu, ada disiplin lain yang ia jalani setiap malam. Tak ada yang bertanya masa lalunya, tak ada yang peduli dari mana ketenangan itu berasal. Inilah kisahnya A yang sering terjadi. Orang dinilai dari seragam, bukan dari perjalanan hidupnya.
Bab ini bukan sekedar tentang motor mahal dan kekuasaan. Ini awal cerita inspiratif tentang kesombongan yang belum diuji dan kerendahan hati yang belum terlihat. Karena kadang, orang yang paling diremehkan justru sedang menunggu satu momen ketika dunia memaksa semua topeng jatuh. Dan pertanyaannya kini menggantung, ketika momen itu tiba, siapa yang benar-benar siap bergerak? Hari-hari berlari cepat, secepat motor yang selalu membawa Raisa melesat meninggalkan halaman kantor. Rapat silih berganti, target ditaklukkan, angka-angka diperas hingga patuh. Ia hidup dalam ritme yang keras dan menuntut. Tak ada ruang untuk ragu, apalagi menoleh ke belakang. Di matanya, dunia terbagi jelas, mereka yang memimpin dan mereka yang mengikuti. Namun di lantai dasar, ritme lain berdenyut pelan, nyaris tak terdengar. OB itu tetap datang paling pagi, menyapu, mengelap, mengangkut. Senyumnya tipis, langkahnya terukur. Setiap kali berpapasan, ia memilih menepi, diam. Bagi banyak orang, diam itu mudah diterjemahkan, lemah, pasrah, tak punya ambisi. Benarkah demikian? Ketika jam kerja usai dan kota mulai redup, hidupnya baru mulai. Di sebuah ruang latihan sederhana, ia mengulang rutinitas yang tak pernah ia ceritakan. Kaki berputar cepat, napas diatur, keseimbangan dijaga. Setiap gerakan punya tujuan, setiap jeda punya arti. Medali lama tersimpan rapi, bukan untuk dipamerkan, melainkan sebagai pengingat bahwa disiplin pernah menuntutnya berdiri di bawah lampu pertandingan. Mengapa seseorang yang pernah berdiri di puncak memilih kembali ke sunyi? Diamnya disalahartikan sebagai kelemahan, padahal ketenangan sering lahir dari kendali yang matang. Ia tahu kapan harus bergerak, kapan harus menahan. Ia tahu harga sebuah reaksi. Bukankah dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari, kita kerap salah menilai orang yang tak berisik? Tak ada yang menanyakan masa lalunya, tak ada yang peduli alasan ia memilih seragam sederhana itu. Label lebih cepat menempel daripada kebenaran. Raisa pun tak pernah mencari tahu. Baginya, hasil lebih penting daripada cerita. Apakah kekuasaan membuat seseorang lupa bahwa setiap manusia membawa sejarahnya sendiri? Malam demi malam, latihan berakhir dengan keringat dan sunyi. Kota tidur, tetapi insting tetap terjaga. Ada firasat yang kian sering muncul, seolah sesuatu sedang mendekat, memaksa garis yang rapi itu bertabrakan. Inilah kisah nyata yang kerap terjadi sebelum badai, tenang yang disalahpahami, kemampuan yang disembunyikan, dan jarak sosial yang terasa aman, sampai suatu malam datang tanpa undangan. Bab ini bukan tentang kemenangan, ini cerita inspiratif tentang kesabaran yang dipelintir, tentang kekuatan yang memilih bersembunyi. Karena kadang, saat keadaan memaksa semua orang mengambil sikap, pertanyaannya tinggal satu, siapa yang benar-benar siap bergerak ketika diam tak lagi cukup? Malam menelan kota ketika Raisa pulang larut. Ia memilih rute sepi, kebiasaan yang selama ini memberinya rasa aman semu. Mesin motor balapnya meraung rendah, memecah kesunyian. Lampu jalan jarang, angin dingin memotong kepercayaan diri yang biasanya kokoh. Kecepatan masih setia, tetapi malam terasa berbeda. Mengapa jalan yang biasa dilalui kini tampak lebih panjang? Di tikungan berikutnya, bayangan bergerak. 1 motor, 2, lalu lebih banyak. Helm gelap tanpa wajah, formasi merapat, isyarat kasar terangkat. "Turun!" teriak seseorang. Suara itu memantul, menghantam dada. Jantung Raisa berdegup keras. Ia menarik gas. Terlambat. Jalan tertutup. Arah depan diblokir. Belakang dikunci. Kecepatan tak lagi menolong. Bukankah selama ini ia percaya bahwa mesin mahal selalu memberi jalan keluar? Harga kehilangan makna. Jabatan tak terdengar. Tidak ada rapat yang bisa memutuskan keadaan ini. Di bawah lampu redup, logika menipis. Insting berteriak. Tangannya bergetar di stang, napas pendek. Apakah kekuasaan memang runtuh secepat ini saat ketakutan mengambil alih? Para penghadang mendekat. Sepatu menghentak aspal. Isyarat tangan makin dekat. 1 langkah lagi, jarak aman lenyap. Raisa menelan ludah, mencoba membaca celah. Tidak ada. Inilah momen yang sering diceritakan orang lain sebagai berita esok hari.
Apakah ini akhir dari kendali yang selalu ia banggakan? Di tengah kepanikan, sesuatu bergerak dari sisi gelap. Bukan lari, bukan teriakan. Langkahnya tenang, terukur. Seolah malam memberi ruang. Pandangan fokus, bahu rileks. Sosok itu muncul tanpa tergesa. Hadir seperti keputusan yang sudah lama dibuat. Siapa yang datang tanpa suara ketika semua orang berisik? Raisya mengenali siluet itu. Seragam sederhana, postur tegak, wajah yang pernah ia abaikan. OB yang ia anggap tak masuk hitungan. Bagaimana mungkin ia ada di sini? Mengapa langkahnya tak goyah? Waktu terasa melambat. Bayangan-bayangan berhenti sejenak. Ragu oleh kehadiran yang tak mereka perhitungkan. Udara mengeras, hening menekan. Dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari, momen seperti ini jarang memberi peringatan. Ia hanya datang, menuntut keputusan. Bab ini bukan tentang keberanian yang berteriak. Ini kisah nyata tentang ketenangan yang menantang ketakutan. Karena ketika semua pintu tertutup dan dunia menyempit, pertanyaannya berubah. Siapa yang berani melangkah maju saat semua orang berharap kamu mundur? Tanpa aba-aba, OB itu bergerak. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman balik. Hanya satu langkah maju. Ringan, presisi, seolah ia telah membaca arah malam. Satu kaki berputar cepat, memotong jarak, menghentikan langkah pertama sebelum sempat menjadi serangan. Bunyi tumpul memecah udara. Tubuh lawan terhuyung. Bagaimana mungkin gerakan setenang itu menghentikan niat sebrutal ini? Gerakan berikutnya datang beruntun, bersih, terkendali. Bukan sembarang pukulan, melainkan rangkaian yang tertata rapi. Sudut tepat, jarak terukur, napas diikat. Keseimbangan geng itu runtuh. Keberanian palsu patah sebelum sempat berkembang. Yang tadi mengepung kini mundur setapak. Ragu, kaget, kehilangan irama. Apakah mereka menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan orang sembarangan? Tak ada amarah berlebihan, tak ada pamer kekuatan. Hanya teknik matang yang memutus ancaman satu persatu. Setiap gerakan berakhir sebelum menjadi keributan. Setiap serangan dibalas seperlunya. Malam yang tadinya bising oleh mesin, kini diisi suara napas dan langkah yang terhenti. Bukankah ketenangan seperti ini hanya lahir dari latihan panjang? Raisya terpaku. Waktu seakan melambat. Mesin impiannya masih berdiri. Namun, di balik logam mahal itu, ia merasakan sesuatu yang lebih penting. Keselamatan. Nyawa. Bagaimana mungkin orang yang ia remehkan menjadi perisai di detik paling genting? Satu lawan terakhir mencoba maju. Lalu ragu. Pandangan OB itu tak berubah. Fokus. Datar. Tanpa kebencian. Sebuah langkah kecil cukup membuat niat itu surut. Geng tersebut kocar-kacir, menyisakan jalan yang kembali sunyi. Apakah keberanian sejati selalu sunyi setelah menang? Ketika ancaman lenyap, tubuh OB itu berhenti. Bahu turun, napas teratur kembali. Seolah tombol dimatikan. Jalanan kembali milik malam. Lampu jalan berpendar pucat. Dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari, momen seperti ini jarang tercatat. Ia berlalu tanpa saksi, tanpa judul. Raisya berdiri kaku, mencoba menyatukan potongan peristiwa. Rasa aman datang terlambat, bercampur rasa malu yang menusuk. Ini bukan sekedar pertengkaran. Ini kisah nyata tentang kemampuan yang memilih diam hingga keadaan memaksa bicara. Sebuah cerita inspiratif yang mengajukan satu pertanyaan. Ketika ancaman pergi dan hening kembali, siapa yang sebenarnya berubah? Malam itu, atau cara kita memandang manusia? Sirena terdengar dari kejauhan, mula-mula samar, lalu kian jelas, seperti napas kota yang kembali menyadari dirinya. OB itu melangkah mundur setengah tapak. Tidak ada gestur kemenangan, tidak ada pandangan menuntut. Seolah peristiwa barusan hanyalah kewajiban yang selesai tepat waktu. Mengapa orang yang menyelamatkan justru memilih menjauh? Raisya menatapnya.
Kali ini tanpa tinggi hati, tanpa jarak, tanpa kalimat dingin yang biasa ia pakai untuk mengunci dunia. Ada getar halus di suaranya ketika ia berkata, "Terima kasih." Ucapan itu tidak besar, tetapi jujur. Di malam yang nyaris merenggut kendali, dua kata itu terasa lebih berat dari pidato panjang. Apakah pengakuan selalu harus terdengar lantang agar bermakna? OB itu mengangguk singkat, tidak menambahkan apapun. Tatapannya tetap tenang, bukan dingin, melainkan utuh. Ia memastikan jalan aman, lalu berbalik sebelum lampu biru menyapu aspal. Hening menutup adegan. Mesin-mesin kembali diam. Napas Raisya masih berkejaran dengan pikirannya. Mengapa perpisahan sederhana ini terasa lebih mencekam daripada keributan tadi? Esok hari, kantor berdenyut seperti biasa. Rapat berjalan, target ditetapkan. Namun ada sesuatu yang bergeser. Raisya melintas lobi dengan langkah berbeda. Lebih pelan, lebih sadar. Pandangannya bertemu dengan OB itu. Tidak ada perintah, tidak ada jarak. Hanya anggukan kecil, cukup untuk mengakui keberadaan. Bukankah perubahan terbesar sering datang tanpa pengumuman? Tak ada berita, tak ada unggahan, tak ada cerita sensasional. Yang ada hanyalah sikap yang berubah, cara bertanya, cara mendengar, cara menghormati ruang orang lain. Jarak runtuh bukan oleh keputusan tertulis, melainkan pengalaman yang tak bisa dihapus. Apakah hormat memang harus dipelajari lewat ketakutan? OB itu kembali pada rutinitasnya, menyapu, membersihkan, menyimpan medali lama di tempatnya. Tidak ada yang tahu, tidak semua perlu tahu. Dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari, kebaikan sering berjalan tanpa saksi. Ini kisah nyata tentang keberanian yang tidak meminta panggung, sebuah cerita inspiratif yang mengajukan pertanyaan terakhir. Jika pengakuan datang tanpa sorotan, apakah kita tetap mau berubah atau kembali pada kebiasaan lama seolah malam itu tak pernah terjadi? Raisya tetap berkendara, menyusuri pagi dengan deru mesin yang sama, namun hati yang berbeda. Ia masih mencintai kecepatan, tetapi kini memahami maknanya, bukan sekedar angka di speedometer, melainkan kendali diri saat keadaan menekan. Di balik helm dan jaket mahal, ada jeda untuk menoleh, mendengar, dan menghormati. Sebab malam itu mengajarinya bahwa kekuasaan tanpa empati mudah runtuh oleh rasa takut. Bukankah pelajaran terpenting sering datang dari situasi yang tak pernah kita rencanakan? Sang OB kembali pada rutinitasnya, menyapu, membersihkan, menyimpan medali lama di tempatnya. Tidak ada yang tahu, tidak semua perlu tahu. Dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari, kebaikan sering berjalan tanpa saksi. Ini kisah nyata tentang keberanian yang tidak meminta panggung, sebuah cerita inspiratif yang mengajukan pertanyaan terakhir. Jika pengakuan datang tanpa sorotan, apakah kita tetap mau berubah atau kembali pada kebiasaan lama seolah malam itu tak pernah terjadi? Raisya tetap berkendara, menyusuri pagi dengan deru mesin yang sama, namun hati yang berbeda. Ia masih mencintai kecepatan, tetapi kini memahami maknanya, bukan sekedar angka di speedometer, melainkan kendali diri saat keadaan menekan. Di balik helm dan jaket mahal, ada jeda untuk menoleh, mendengar, dan menghormati. Sebab malam itu mengajarinya bahwa kekuasaan tanpa empati mudah runtuh oleh rasa takut. Bukankah pelajaran terpenting sering datang dari situasi yang tak pernah kita rencanakan? Sang OB melanjutkan hidup sederhana. Seragamnya tetap sama, rutinitasnya tak berubah. Prestasi yang pernah ia raih tetap tersimpan rapi. Cukup sebagai pengingat bahwa kemampuan sejati tak selalu perlu diumumkan. Ia memilih sunyi, karena baginya nilai ada pada tindakan, bukan sorotan. Apakah pengakuan memang syarat mutlak untuk menjadi bermakna? Cerita ini berangkat dari kisah nyata yang kerap kita jumpai dalam cerita kehidupan sehari-hari. Orang yang diremehkan, diuji oleh keadaan, lalu membuktikan diri lewat ketenangan dan disiplin. Inilah cerita inspiratif tentang perubahan sudut pandang, tentang bagaimana hormat tumbuh ketika kita berani mengakui kesalahan, dan bagaimana kekuatan sejati sering bersembunyi di balik diam. Pada akhirnya, bukan harga yang menyelamatkan malam, bukan jabatan yang menjaga nyawa, melainkan kemampuan yang ditempa tanpa sorotan dan keberanian untuk memilih benar ketika tidak ada yang menonton.